Orang hidup sesungguhnya mau ngapa saja ini adalah hanya pilihan-pilihan. Mau jadi apa, mau ngapain, seberapa besar yang Anda mau kerjakan, dan seberapa sukses yang Anda inginkan, itu semua pilihan-pilihan. Jami'una yang tadi urayatal ikhtiyar, walakin daimam ma nafsadu fistighdami tilkal kudro. Jami'una yang tadi urayatal ikhtiyar, walakin daimam ma nafsadu fistighdami tilkal kudro. Kita sesungguhnya sudah memilih, sudah punya pilihan banyak, tapi banyak orang gagal ketika fistighdami tilkal kudro, ketika melaksanakan pilihan-pilihan itu. Jadi perjalanan hidup kita ini dari awal kecil sekolah terus bergerak sampai hari ini nyampe titik ini, pilihannya sudah ditentukan dari kemarin-kemarin, tapi banyak yang gagal karena tidak mampu untuk melaksanakan apa yang telah dipilih itu. Kenapa sebabnya? Sebabnya antara lain fahuna kal kathiru minan nasi yahtarunal faqra hina yumkinuhum ikhtiyar athara. Banyak orang ketika melaksanakannya itu pilihannya pilihan jadi orang fakir pilihannya, padahal sesungguhnya dia bisa melakukannya, melandingkannya, melaksanakannya untuk menjadi orang yang hebat dan sukses. Tapi ketika melakukannya, tidak melakukan dengan perilakunya orang sukses, tapi ketika melakukan apa yang telah dipilih, melakukannya dengan perilakunya orang fakir. Kenapa? Wal ba'du yahtarul fasla kabadilin din najahi hina yajidu al fasla ashal. Ini persoalannya. Saya ulangi, wal ba'du yahtaru al faslah kabadilin lin najahi hina yajidu al faslah ashal. Kenapa kok tidak sukses? Karena ia memilih sesuatu yang menuju ketidaksuksesan. Sebagai gantinya untuk menjadi orang sukses, dia memilih kegagalan, karena melakukan yang sesuatu yang gagal itu lebih mudah daripada melakukan pekerjaan yang menuju sukses. Akhirnya orang memilih yang lebih mudah. Mulutnya kalau ditanya, apakah Anda ingin alim? Ya, saya ingin alim. Tapi perilakunya, dia yang ia pilih malas, tidak mau baca, tidak mau belajar. Tapi mulutnya ingin alim. Jadi
keinginannya ingin alim, tapi perilakunya kebalikannya. Ini kebanyakan begitu. Apakah Anda ingin sukses? Jawabannya pasti ya, saya ingin sukses. Tapi ketika dia mengimplementasikan untuk sukses, dia memilih perilakunya perilaku orang gagal. Karena memilih perilaku orang gagal itu lebih mudah. Kalau dia ditanya ingin kaya, pasti jawabannya sama. Tapi perilakunya tidak mencerminkan perilakunya untuk menjadi cepat jadi orang kaya. Nah, ini persoalannya ada di sini. Coba bayangkan, rata-rata orang implementasinya, kepenginannya kerja seringan-ringannya, libur sebanyak-banyaknya, libur sebanyak-banyaknya, kerja seringan-ringannya, gaji segede-gedenya, ya, segede-gedenya. Pertanyaannya, emang ada kayak gitu? Tapi yang dicari itu aja, emang ada kayak gitu? Lah kalau yang dipilih itu jadi gagal lagi yang demikian itu. Nah, apalagi ketika ngeliat ini, misalnya tujuannya mau ke Monas, titik suksesnya sampai ke Monas, dia naik, dia pilih pakai mobil pribadi, pakai taksi, pakai bajai, atau pakai ojek, mau ke Monas. Yang punya model pribadi nggak mau pakai taksi, yang biasa pakai taksi, nggak mau pakai gojek, pakai bajai. Yang biasa pakai bajai nggak mau pakai ojek. Ini udah perilaku umum. Sementara targetnya ke Monas, belum tentang melihat keadaan. Ini kita lagi keadaan macet, jamnya jam berapa, atau keadaan senggang. Orang yang cerdas mestinya menuju ke Monas mana? Mau ditarget 1 jam, setengah jam, atau 3 jam. Itu tergantung kepada kepentingannya. Nah, ketika diputus pakai mobil, ternyata macet, target 1 jam nggak nyampe. Nah, ini berarti keputusan yang tidak mendukung. Keputusannya mestinya pakai gojek lebih cepat dari pakai mobil atau taksi macet. Keputusan yang tidak mendukung. Oke, naik motor, tiba-tiba di jalannya yang rusak. Ketika kita lagi berusaha mau ke Monas, nyampe jalan yang rusak. Nih, rata-rata orang itu ngomong, wes lah saya nggak jadi ke Monas karena jalannya rusak. Ketika kita lagi berusaha ketemu problem, langsung ngomong, aduh susah ya, aku berhenti saja. Seolah-olah dia udah mengerti kalau jalannya dari yang rusak ini, rusaknya sampai Monas. Padahal belum tentu jalan yang rusak itu hanya berapa meter sesungguhnya. Tapi kita kadang sudah mengambil keputusan dan menghakimi diri kita bahwa jalan ini semua rusak sampai Monas. Begitu pula ketika kita usaha, kadang kita sudah kayak mendahului Gusti Allah, ini saya sudah gak bisa ini.
Padahal kalau kita mau sabar, kita naik motor jalannya rusak, mungkin turun dulu, dituntun dulu itu motornya, nanti naik lagi baru berjalan. Banyak orang fasel itu adalah gagal, itu karena sudah menghakimi lebih dulu bahwa saya tidak mampu atau saya tidak bisa karena jalannya rusak. Padahal ketika dijalani terus, ternyata yang rusak sedikit, kesana jalannya lurus enak, nyampelah kita. Ini kebanyakan orang gagal di masalah ini. Nah, ini disebut wal ba'du yakhsha al inhirat fil hayah bainama kullu ma huwa matlubun minhu ayahruja min syarniqatihi liyutaliba bihuquqihi. Beberapa orang itu takut terlibat dalam kehidupan ketika semua yang dituntut dari mereka adalah keluar dari kepompongnya, keluar dari kebiasaannya. Jadi ketika kita keluar dari kebiasaannya, ada jalan rusak saja, kita nggak mau turun dari motornya, ininya uang metenteng aja. Padahal coba keluar dulu, tuntun dulu motornya itu, jangan langsung menyerah. Keluar dari kebiasaannya aja susah. Orang biasa naik mobil pribadi nggak mau naik taksi, orang biasa naik taksi nggak mau naik bajaj, orang biasa naik bajaj nggak mau naik ojek. Padahal biasa aja, nyampe tujuannya, yang penting nyampe tujuannya. Nah, inilah sesungguhnya wal amru kulluhu yurja'u ilaika. Apa saja ini semua sesungguhnya terserah Anda, terserah kita cara memilih. Kalau sudah memilih, mestinya dikalkulasi. Nah, dikalkulasi bisa melaksanakan apa tidak, berapa harganya, berapa ongkosnya untuk pilihan itu, dan berapa dapatnya untuk pilihan itu. Nah, karena itu maka Allah menyampaikan begini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jelas sekali petunjuknya. Kita konsisten melakukan sesuatu yang baik, Allah akan melihat nyampe apa tidak ke Monas. Kalau tidak, kita nggak konsisten, berarti melakukan suatu kesalahan, saron, Allah juga akan melihat. Maka yang terpenting, fakulik malu fasayarullah amalakum wa rasuluh wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ikmalu, kerja rawahu Jokowi. Yang sering ngomong ini Jokowi, kerja, ternyata dari Al-Quran. Kreatif sampai Allah melihatnya bahwa kita nyampe ke Monas, bahwa kita nyampe pada target, bahwa kita nyampe pada tujuan. Fasayarullah amalakum, tidak hanya Allah wa rasuluh, tapi juga tidak hanya Allah wa rasuluh wal mu'minun, sampai dilihat orang-orang mukmin. Hebat ini Pak Imam, hebat ini Pak Abdullah, sukses ini. Nah, maka tidak boleh kita memilih, setelah memilih itu merasa gagal. Nah, padahal belum tentu gagal, karena kalau mau melakukan apa-apa, kalau menurut saya
perjalanan yang sudah dimulai tidak ada kata gagal. Yang ada adalah saya baru sampai sini. Jangan biasakan ada kata-kata gagal, tapi yang ada usaha kita, saya baru nyampe ini. Begitu, jangan ngomong gagal. Saya baru sampai ini. Kalau ke Monas baru nyampe Tanabang misalnya, dong baru nyampe Tanah Abang kok sudah ngomong gagal ke Monas. Tinggal nerusin aja, duk. Maka ada cerita Bangser, dari pagi-pagi badannya keker, besar, megang palu. Dia memecah batu kayak gini nih, yang hitam-hitam dipucok. Dari pagi sampai jam 10 belum pecah-pecah ini batunya. Ada kakek-kakek jalan mau menuju masjid pakai tongkat. Jalannya aja udah pakai tongkat. Kakek-kakek nanya, "Oh boleh? Iki lho Mbah," kata bangsernya. "Saya mukul batu ini dari pagi nggak pecah-pecah." "Ah moso?" "Coba sini palunya." Dipeganglah palunya ini oleh kakek-kakek yang jalannya sudah pakai tongkat. Dipukul oleh kakek itu 3 kali. Tung, pecah. Gegerlah itu sedesa. Kakek ini hebat, kakek ini sakti, hebat, gempar. Padahal yang demikian ini hanya masalah kita nggak tahu takdirnya berapa kali dipukul batu ini pecah. Nah kalau takdirnya batu ini pecahnya dipukul 100 kali, tadi Bangser sudah mukul 97 kali, maka kakek-kakek itu tinggal mukul 3 kali ya pecah. Yang tidak tahu kapan suksesnya kita. Kadang-kadang sudah kurang 3 ketukan saja kita udah berhenti. Kita tuh sudah mau nyampe ini, sudah kurang selangkah aja, tepik kayak gitu, sukses. Kita berhenti seperti Bangser yang gagah tadi itu. Coba itu tadi terusin 3 kali lagi, sukses sudah. Persoalannya Allah nggak kasih tahu ini suksesnya sampai kapan. Yang penting kita pukul terus, tuk. Jadi tidak ada kata gagal, yang ada baru sampai sini. Ini yang harus ada di otak kita. Kalau kita sudah ngomong saya gagal, entek wis secara kejiwaan, entek secara perilaku, entek psikologis, entek wis koyo karung basah itu, wis kayak karung basah, wis ngelampruk aja wis. Nah, paham ya? Nah, maka yang wajib itu usahanya mukul batu itu, tapi hasilnya terserah Allah. Wajibnya usaha. Kalau belum nyampe, harus ngomong di pikiran hatinya, aku baru sampai ini, insya Allah besok atau nanti saya sampai sini. Inilah kata-kata kecil yang terus disampaikan oleh kiai-kiai dari zaman dulu dengan ungkapan
le istiqomah yo, le istiqomah yo. Ini kalimatnya kecil, istiqomah ya. Inilah pembukanya dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Romo Kiai Misbah. Monggo. Jangan ya. Yo wes terus. Ini pembuka aja. Mukadimah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Apa yang disampaikan oleh Romo Yai Ki Haji Marsudi Suhud sangat menginspirasi. Sangat. Kita sering melakukan ini dan kalimat yang muncul memang gagal. Wis, mari wis, selesai sudah. Lemes bawaannya. Tapi malam ini saya diajarin oleh beliau, kalimat itu tolong jangan diungkapkan, tapi ganti dengan kalimat saya tidak gagal, saya masih sampai di sini. Jadi yang sedang lamaran kemudian gagal, jangan ngomong gagal. Dan kalimat itu Kiai sangat mempengaruhi kepada jiwa. Saya kemarin ke bandara Pak Kiai, bawa tongkat, dibilang tua. Padahal saya bawa tongkat cuma gaya Kiai. Ternyata saya mengatakan, Anda jangan bilang saya tua, tolonglah saya dibilang senior gitu. Lah kan semangat. Karena kalimat itu ternyata mempengaruhi kepada jiwa. Gitu. Makanya Pak Kiai pernah satu ketika ada seorang ahli terapi Pak Kiai, tukang menyembuhkan orang dengan metode air. Jadi kalau di kampung itu kiai-kiai itu diminta doa sembur untuk air. Sakit Yai minta sembur air. Nah ini ternyata orang Jepang Pak Kiai itu sudah menyembuhkan penyakit dengan metode air itu. Dan ternyata setelah ditelusuri, air itu dapat menangkap suara, menangkap energi. Ya kalau nggak percaya, izin ya. Misalnya kalau kita punya istri Kiai, ucapkan kalimat kamu kok cantik, langsung aku berbunga-bunga. Padahal bukan mantra kan? Bukan mantra itu, hanya kalimat kamu kok sekarang cantik, seneng. Coba sekarang dibalik, kamu sekarang kok bawa bawang, langsung merah ya. Padahal bukan mantra. Nah ini saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan beliau. Loh kenapa? Apa persamaannya antara air dengan manusia? Katanya dokter, ini bukan kata kiai ini. Kata dokter, 80% tubuh manusia itu terdiri dari air. Tapi puncak yang paling tinggi adalah beribadah kepada Allah. Dan ibadah aktivitas kita yang paling hebat, yang paling besar adalah zikrullah, wala zikrullahi akbar. Maka ketika beliau mengajak zikiran, maka ini puncak. Kita butuh makan Pak ya, butuh minum, butuh penjagaan, butuh bensin, butuh kendaraan. Tujuannya pada satu titik. Apa titik utamanya? Zikrullah. Maka kalau di Nahdlatul Ulama itu Pak Kiai, istighosah tahlilan itu sebagai puncak kegiatan. Terima kasih, jazakallahu ahsanal jaza. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Walaupun satu kalimat, jangan ngomong saya gagal, tapi kita mengatakan saya masih sampai di sini. Kita akan lanjutkan setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.